Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Naam ayyuhal ikhwah kaifa halukum? Alhamdulillah ana bi khair, alhamdulillah ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmatnya kita masih bisa menjalankan ya ibadah kepadanya dan kita bisa ya melanjutkan kajian kita di sore hari ini. Nah, salawat dan salam juga kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir ya atau Nabi yang terakhir, Nabi yang membawakan risalah al-Islam ini kepada kita semuanya sebagai umat daripada Nabi SAW. Nah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas surah Al-Humazah ya, surah Al-Humazah dan ayatnya berjumlah 9 ayat ya, 9 ayat dan insya Allah kita akan membahas surat ini insya Allah. Nah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi surah Al-Humazah ini termasuk surah Makkiyah, surah yang diturunkan sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Nah, ya dan ya surah ini seperti yang tadi sudah dijelaskan terdiri dari 9 ayat. Nah, 9 ayat. Nah, hari kita sama-sama ya coba kita baca terlebih dahulu ayatnya, lalu kita baca dari tafsir surah tersebut. Nah, ya silakan Pak Zaki bisa ikuti ya, Pak Zaki. Ustaz, insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa'addadah. Allazi jama'a malan wa'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layumbadanna fil hutamah. Kalla layumbazanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqsadah. Innaha 'alaihim muqsadah. Fi 'amadin mumaddadah. Fi amadin mubaddadah. Nah, alhamdulillah ya, semoga Allah memberikan rahmat kepada kita semuanya
dan yang sudah membaca dengan benar diberikan pahala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah, mari kita ya mendengarkan penjelasan tentang Ibnu Katsir rahimahullah taala terhadap surah ini. Nah, qala rahimahullah qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, ya, Ibnu Katsir rahimahullah taala berkata, al-hammazu bil qawli wal lammazu bil fi'li. Ya. Kan tadi di ayat wailul likulli humazatil lumazah, ya, celaka orang-orang yang humazah dan lumazah. Ya, celaka bagi orang yang humazah dan lumazah. Kata Imam Ibnu Katsir dijelaskan bahwasanya al-humazah atau al-hammaz itu perbuatan mengejek dengan ucapan, ya, mengejek dengan ucapan. Adapun lammaz, lumazah itu mengejek dengan perbuatan, ya, dengan perbuatan. Kalau di kita ngejek dengan ucapan, ya namanya mengejek dengan perbuatan, ya mengejek juga. Tapi kalau dalam bahasa Arab ada, ya, al-hammaz itu ejekan dengan ucapan, lamaz atau lumazah itu ejekan dengan perbuatan. Nah, terus yakni yazdari an-nasa wa yantaqisu bihim, ya, maksudnya dia menyombongkan diri dari manusia, ya, dan meremehkan atau mengurangi kadar manusia, ya. Dan waqad taqaddama bayanu dzalika fi qouli ta'ala, ya. Jadi sebenarnya arti dari al-humazah dan lumazah ini sudah berlalu, ya, ketika kita membahas tentang hammazim masya'im bin namim, surat Al-Qalam, ya, di juz 29. Ya, jadi di situ ada hammazin masya'im bin namim, itu arti dari humazah. Nah, kemudian Ibnu Abbas berkata, humazah itu adalah ta'anin mi'yabin. Humazatin lumazah artinya, kata Ibnu Abbas, dia suka ta'an itu menuduh, ya, menuduh. Mi'yabin suka mengejek atau, ya, melukai, ya, mengejek atau melukai, nah, mencederai. Kemudian Rabi bin Anas berkata, al-humazah yahmizat fi wajhihi wal lumazah min khalfihi. Jadi yahmizuhu fi wajhihi, ya. Kata Rabi bin Anas, kalau humazah itu artinya mengejek di depan muka, ya, di depan mukanya. Sedangkan lumazah itu ngejek dari belakang kepalanya. Jadi beda, ya. Jadi kalau ngejek dari depan namanya humazah, dari belakang namanya lumazah. Ini menurut Rabi bin Anas. Kemudian Qatadah berkata, al-humazah wal lumazah lisanihi wa ainihi wa yaqulu luhuman nasi wa yat'anu alaihim. Jadi menurut Qatadah, arti dari lumazah atau humazah dan lumazah dengan lisan, ya, dengan mulutnya dan dengan matanya. Dan dia juga termasuk memakan daging manusia atau hibah, ya, lumazah termasuk hibah, luhuman nas wa yat'anu alaihim, dan menuduh mereka. Nah, kemudian Mujahid berkata, al-humazah bil yadain wal ain wal lumazah bil lisan. Nah, ini menurut Mujahid berbeda lagi. Kalau al-humazah itu ngejek dengan tangan, ya, ngejek dengan tangan dan dengan mata, ya, dengan tangan dengan mata namanya humazah. Adapun ketika ngejek dengan mulut, lisan, itu namanya lumazah. Nah, lumazah. Jadi beda arti, beda makna menurut Mujahid, kemudian Rabi bin Anas, dan menurut Ibnu Katsir, ya, menurut Ibnu Katsir mereka membedakan antara humazah dan lumazah. Ya, kemudian Malik, ya, membawakan atau berkata dari Zaid bin Aslam, humazatun luhumun nas, ya, humazah itu artinya daging manusia, ya.
humazah, daging luhumun nas, daging manusia. Kemudian sebagian berkata al-muradu bidzalika al-Akhnas ibn Syarik wa qila ghairu. Nah, ya ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan semua itu adalah Akhnas bin Syarik ya, tapi ini menurut sebagian ulama. Kemudian firman Allah Ta'ala alladzi jama'a malan wa 'addadah. Ya, alladzi jama'a malan wa 'addadah, yang telah menghitung ya, atau yang telah mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Nah, maksudnya jama'ahu ba'dahu 'ala ba'din wa ahsa 'adada ya. Maksudnya ya dia mengumpulkan harta demi harta lalu menghitungnya, lalu menghitung harta-harta itu. Nah, dan ini seperti firman Allah wa jama'a fa'au'a di surah Al-Ma'arij ya. Dan dia mengumpulkan fa'au'a, dan kemudian dia menambahkan ya. Ya. Kemudian Muhammad bin Ka'ab ya, dalam firman Allah Ta'ala jama'a malau wa 'addadah ya. Dia mengumpulkan hartanya wa 'addadah, dan menghitungnya. Alhahu maluhu bin nahar hadza ila hadza ya, maksudnya hartanya itu membuatnya apa? Membuatnya alhahu ya, membuatnya terbuai ya, atau terlupakan dengan hartanya ya. Fa idza kana al-lailu nama ka'annahu jifatan muntinah, dan ya ketika sudah malam apabila dia tidur, maka dia tidur seperti orang seperti bangkai yang sudah membusuk ya, seperti bangkai yang sudah membusuk. Nah, itu perumpamaan bagi orang yang kerjaannya itu mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Nah, kemudian firman Allah Ta'ala yahsabu anna malahu akhlada ya. Dia mengira bahwasanya hartanya itu akan mengekalkannya. Nah, maksudnya yadhunnu anna jam'ahul mal yukhliduhu fi hadhihi dar. Ya, maksudnya dia mengira bahwa mengumpulkan harta ya, bahwa ketika dia mengumpulkan harta, maka harta itu akan mengekalkannya di dunia ini ya, di dunia ini. Kala ay laisal amru kama za'am wala kama hasib ya. Kala, tidak begitu, maksudnya ya perkaranya bukan seperti yang dia klaim atau yang dia perkirakan, Kemudian firman Allah Ta'ala di ayat berikutnya, la yumbadanna fil hutamah. Dia akan dilemparkan ke hutamah, ya, ke hutamah. Maksudnya la yulqayanna hadzal ladzi jama'a malan fa'addada fil hutamah. Ya. Wa hiya ismu sifatin min asma'in nar. Ya. Maksudnya dia benar-benar akan dilempar ya, alladzi jama'a malan ya, yang orang-orang yang mengumpulkan harta fa'addadahu, lalu dia menghitungnya. Ya, di mana dilemparkan, di mana? Di al-hutamah. Ya, hutamah itu adalah nama ya, nama dari sifat-sifat, nama sifat dari neraka, dari nama sifat dari nama-nama neraka. Li'anna tuhatimu man fiha. Karena apa? Karena di dalamnya, di neraka ini, ya kalian akan tuhatimu ya, kalian akan apa? Akan saling mendesak ya orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, walihada qala, karena hal ini Allah berfirman, wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah ya. Apakah Anda tahu apa itu hutamah? Yaitu api Allah Subhanahu wa taala yang dinyalakan, yang tattali'u 'alal afidah, yang dilihat oleh hati-hati manusia. Nah,
Ya qala Sabit al-Bunani, ya Sabit al-Bunani berkata, tahrikuhum ilal afidah wa hum ahya. Sungguhnya ya api itu bisa membakar mereka ya sampai ke hatinya sedangkan mereka dalam keadaan hidup. Dalam keadaan hidup. Nah, summa yaqulu laqad balagha minhumul adabu summa yabki. Nah, kemudian dia berkata telah sampai kepada mereka azab Allah Subhanahu wa taala, summa yabki, lalu dia apa? Dia menangis. Nah, kemudian Muhammad bin Ka'ab berkata, taqulu kulla syai'in min jasadihi hatta idza balagat fuadahu hadfa halqihi tarji'u ala jasadih. Nah, Muhammad bin Ka'ab berkata, ya kalian makan setiap segala sesuatu dari jasadnya sampai apabila fuad itu hati ya, hati ya, sampai apabila telah sampai hatinya sejengkal dari tenggorokannya, tarji'u ala jasadi, dia akan memilih kembali ke jasadnya, ya memilih kembali ke jasadnya. Naam. Qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, innaha alaihim mu'sodah, ya mu'sodah mutbaqatun kama taqaddama fi tafsir surat al-balad, ya sesungguhnya mereka ya sesungguhnya di atas mereka mu'sodatun ada mu'sodah, ada ya tutup, ya ada penutupnya, mutbaqah yang tertutup sebagaimana telah berlalu penjelasannya di surah Al-Balad. Ya, kemudian ada riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaha alaihim mu'sodah, sesungguhnya di atasnya ada penutup, qala mutbaqah, yaitu penutup. Faqad rawahu Abu Bakar, ya, dan di sini juga ada riwayat dari Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah, dari Abdullah bin Usaid, dari Ismail bin Khalid dan Abi Salih, ya dalam firman-Nya walam yarfa'u, lakin ya akan tetapi mereka tidak sampai mengangkat atau menyambungkan riwayat ini. Nah, ya kemudian firman Allah Ta'ala di ayat berikutnya, fi amadin mumaddadah. Ya. Atiyah Al-Aufi berkata, Atiyah Al-Aufi berkata, amadin min hadidin, maksudnya fi amadin mumaddadah, pada amad itu tiang, ya, mumaddadah yang dibentangkan. Nah, kata Atiyah Al-Aufi, amadin mumaddadah itu atau pada tiang yang dari besi, min hadidin yang dari besi. Naam. Ya, kemudian ada riwayat, ya, dari Suhaib bin Bisr, ya, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, fi amadin mumaddadah, tentang ayat fi amadin mumaddadah. Maksudnya al-abwab hiyal mumaddadah, maksudnya pintu-pintu yang terbentangkan, ya, sudah terbentang. Itu arti fi amadin mumaddadah. Kemudian Qatadah berkata, ketika membaca kepada Abdullah bin Mas'ud, innaha alaihim mu'sadatun bi amadin mumaddadah. Jadi ada kata bi amadin di situ. Nah, innaha alaihim mu'sadah, sesungguhnya mereka di dalamnya tertutup bi amadin mumaddadah, dengan imad, ya, dengan tiang, ya, imad bi amadin mumaddadah, yang terbentang. Nah, kemudian ya Al-Aufi juga berkata dari Ibnu Abbas,
adkhalahum fi amadin mumaddadah. Nah, adkhalahum fi amadin mumaddadah. Allah memasukkan mereka di tiang yang terbentang, alaihim, di atas mereka. Fi imadin, dengan suatu tiang, wa fi a'naqihim as-salasil, dan di leher-leher mereka ada as-salasil, ada rantai, fasaddat bihal abwab, lalu hal tersebut fasaddat bihal abwab, menutupi pintu-pintu. Nah, lanjut. Di sini ada penjelasan sedikit lagi ya. Jadi tadi disebutkan Qatadah berkata, kunna nuhadditsu annahum yu'adzabuna bi'amadin finnar. Ya, kami dahulu pernah berbincang-bincang tentang orang-orang bahwasanya mereka akan diazab di tiang di neraka. Dan ini adalah pilihan pendapat yang diambil oleh Ibnu Jarir. Kemudian Abu Shalih berkata, fi amadin mumaddadah, yakni al-quyud as-siqal. Ya, kata Abu Shalih, fi amadin mumaddadah itu adalah seperti al-quyud. Ya, al-quyud itu orang-orang yang terikat, ya, al-quyud. As-siqal yang menyusahkan atau memberatkan. Nah, ya, baik ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, setelah ini kita akan lanjutkan ke tafsir surah Al-Fil. Ya, berarti surah Al-Humazah telah kita habiskan, alhamdulillah. Nah, ada yang dipertanyakan sebelum kita masuk ke surah Al-Fil? Nah, jika tidak ada, kita lanjutkan insyaallah penjelasan di surah Al-Fil. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah, surah Al-Fil juga termasuk surah Makkiyah atau surah yang diturunkan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah surat yang diturunkan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, namanya surah Makkiyah. Nah, adapun ayatnya ada 5 ayat. Ada 5 ayat. Nah, kita baca ayatnya seperti tadi ya sebelumnya. Ya, silakan bantu ikuti Pak Zaki ya. Ustaz, Nah, kita lanjutkan ke surah Al-Fil. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil.
tarmihim bihijaratin min sijil ترميهم بحجارة من سجيل faja'alahum ka'asfim ma'kul. وجعلهم كعصف مأكول. Nah, alhamdulillah, semoga kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melanjutkan ya penjelasan dari Imam Ibnu Katsir mengenai surah ini, kata beliau qala rahimahullah, hadhihi minan ni'amil lati imtanna Allahu biha ala Quraisyin fima sarafa anhum min ashabil fil alladzina kanu qad azamu ala hadmil Ka'bah. Jadi kata Ibnu Katsir, ini adalah termasuk nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada orang-orang Quraisy ya, yang Allah berikan kepada orang-orang Quraisy. Nah, dari apa yang Allah berikan kepada orang Quraisy ya, agar dijauhkan dari para rombongan gajah atau para pasukan gajah yang mereka bertekad untuk menghancurkan Ka'bah. Ya, bertekad untuk menghancurkan Ka'bah. Kemudian wa mahwi athariha minal wujud fabadahumullah wa arghama unufahum wa khayyaba sa'yahum wa adalla amalahum. Ya, jadi untuk menghancurkan Ka'bah dan untuk menghapuskan jejaknya ya dari kenyataan atau dari keberadaannya, maka kemudian Allah menghancurkan pasukan itu ya, abadahum, menghancurkan pasukan itu, arghama anufahum, dan Allah ya argham ya anufahum, menyungkurkan ya wajah hidung-hidung mereka ya. Kemudian wahayyaba sa'yahum, Allah menggagalkan ya, hayyaba sa'yahum, menggagalkan usaha mereka. Wa adalla amalahum, Allah juga menyesatkan amal mereka. Ya, menyesatkan amal mereka. Waraddahum bisyarri khaybatin, kemudian Allah membalas ya, raddahum, membalas mereka dengan makar yang buruk lagi, dengan makar yang lebih buruk. Nah, kemudian ya, pasukan gajah ini dulu adalah orang-orang Nasrani ya, dan agama mereka pada waktu itu ya, hampir ya terjadi perang atau hampir terjadi penghancuran Ka'bah ya, saat itu mereka itu lebih dekat secara agama lebih dekat kepada orang-orang Quraisy sebenarnya, kepada orang-orang Quraisy ya. Maksudnya agamanya syirik ya, agama kemusyrikan, karena menyembah berhala. Nah, ya, akan tetapi ini adalah termasuk dari dari alur diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau alur diangkatnya Rasul untuk menjadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, fa innahu fi dzalikal am wulida ala ashhuril aqal ya, karena sesungguhnya pada tahun itu ya dilahirkan pada al-ashhurul aqwal, atau pada bulan-bulan yang yang terkenal ya, dilahirkan pada bulan-bulan yang terkenal. Walisanu halil qudwa, walisanu halil qadari ya, dan ucapan-ucapan dari keadaan atau dari orang-orang yang ini dengan qadar ya, dengan takdir. Nah, dengan keadaan takdir.
Ya. Lalu dia berkata, lam nansurkum ya ma'syar Quraisyin 'ala Allahi sallallahu alaihi wasallam fa innahu fi dzalikal amri ala ashhuril aqwal wa lisanil hal qadar ya. Lam nansurkum ya ma'syar Quraisyin 'ala al-habasyah li khiratikum alaihim ya. Kata orang-orang yang dulu itu yang ini mengatakan bahwa wahai kaum Quraisy ya, wahai kaum Quraisy, sesungguhnya kami tidak menolong kalian ya terhadap orang-orang Habasyah. Kenapa? Karena kalian itu orang yang paling baik ya, orang yang paling bagus. Akan tetapi lakin siyanatan lil ya, untuk menjaga bait atau Ka'bah ya, untuk menjaga Ka'bah yang mulia ya, kami akan nusyarrifu, kami akan apa? Memuliakannya dengan apa? Kami akan memuliakannya, kemudian mengagungkannya, kemudian membaikannya, membaguskannya dengan adanya atau dengan diutusnya seorang nabi yang ummi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, yaitu Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam di atas para nabinya, Nah, dan kisah ini atau kisah Ashabul Fil ya, ini secara ringkas dan secara kesimpulan ya dan pendekatan ini sudah dijelaskan sebenarnya di kisahnya Ashabul Ukhdud ya, Ashabul Ukhdud ya. Ya, di Ashabul Ukhdud kan dijelaskan bahwasanya ada raja ya atau pasukan ya, namanya Raja Zanuwas. Dan dia termasuk raja terakhir dari kerajaan Himyar, Dan dia dulu itu adalah orang musyrik. Ya, orang musyrik yang telah membunuh para Ashabul Ukhdud ya, Ashabul Ukhdud. Jadi Zanuwas namanya, Zanuwas. Wa kanu nasara wa kanu qariban min isrina alfan falam yulfit minhum illa Daus dzu Tha'laban ya. Kemudian dahulu mereka kanu nasara ya, mereka dahulu orang-orang Nasrani ya. Dan dan jumlah mereka itu min isrina alf ya, kurang lebih 20.000 orang dan tidak melirik ya, dan tidak ada yang melirik dari mereka kecuali Daus dzu Tha'laban, kecuali namanya Daus dzu Tha'laban. Ya, namanya Daus dzu Tha'laban. Ya, kemudian dia pergi dan dia minta tolong ke Raja Syam, ya, Raja Syam atau Raja Syam ya. Nah, dan Raja Syam waktu itu Nasrani atau agamanya Kristen Nasrani ya. Fakataba lahu ila Najasyi Malikul Habasah liqauni aqrabu ilaihim ya. Maka beliau menulis kepada Najasyi atau Raja Habasyah ya, karena keberadaan atau karena dekatnya keberadaan mereka kepada para kaum muslimin ya, terhadap orang-orang kaum muslimin. Nah, fa ba'atha ma'ahu amirain, afan ini sebelum kaum muslimin maksudnya ya. Ya, kemudian kata balahu ila Najasyi, dia menulis untuk Najasyi atau Raja Habasyah, Raja Ethiopia,
karena keberadaannya lebih dekat kepada orang-orang itu. Nah, lalu fab'atha mau amirain, lalu dia mengutus bersamanya dua amir, ya dua amir. Aryata wa Abroha, namanya Aryat dan Abroha. Ya, Abroha ibn Subbah Aba Yaksum fi jaisin kathifin, ya. Nah, pada khalul Yaman, lalu mereka masuk ke Yaman, masuk ke negeri Yaman, ya, negeri Yaman. Fajasu khilal diyar, lalu mereka mendolimi penduduknya, ya, khilal diyar. Was talabbul mulk min himyar, kemudian mereka salib, ya, menarik atau menarik dengan paksa, ya, salab, ya, menarik dengan paksa kepemimpinan atau kerajaan Himyar. Wahalaka Dzunuwas ghariqan fil bahr, lalu Dzunuwas yang tadinya menjadi raja, akhirnya dia meninggal tenggelam di lautan, Ya, lalu fastaqal al-Habasa bimulkil Yaman. Kemudian Habasah ini akhirnya memisahkan diri dari kerajaan di Yaman. Ya, dari di Yaman dia memisahkan diri. Ethiopia dulu gabung ke Yaman, tapi ya akhirnya dia memisahkan diri. Wa alaihim hadanil amirain Aryat wa Abroha, dan yang ada mengamirinya, ya, atau memimpinnya itu Aryat dan Abroha, dua orang ini. Fakhtalafa fi amrihima wa tasawwala wa taqatala wa tasawfa faqala ahaduhuma lil akhar innahu la hajata bina ila istidamil jaisi bainana walakin uburuz ilayya wa uburuz ilaik. Nah, setelah Habasah itu misahkan diri dari Yaman, ya, lalu di sini diperintahkan oleh dua orang amir, yaitu Aryat dan Abroha. Tapi kemudian keduanya itu berselisih dalam urusan keduanya. Ya, lalu dia bertengkar dan akhirnya berperang, memerangi. Watasofa, dan saling lurus, tasof, ya, saling meluruskan. Lalu salah seorang di antara mereka berkata kepada orang lainnya, innahu la hajata bina ila istidamil jaisain, ya, bahwa tidak ada hajah, ya, tidak ada hajah atau keperluan untuk istidamil jaisain bainana wa bainana, ya, untuk membenturkan, ya, dua tentara, ya, jaisain, dua tentara, bainana, ya, di antara kita, lakin ubruz ilayya wa abruzu ilaik, akan tetapi tampilkanlah atau angkatlah, ya, ke atas, ya, kepadaku sampai wa abruzu ilaik, dan sampai aku menampakkan kepadamu juga. Dan siapa saja di antara kita yang bisa membunuh yang lainnya, maka dia berhak memisahkan diri dari kerajaannya. Nah, lalu, ya, dijawab oleh siapa? Ila dzalika, ya, fa ajabahu ila dzalika, ya, maka dia menjawabnya, fatabaraza wa khalafa kulli wahidin minhuma qanatna. Fatabaraza, lalu dia mulai menampakkan diri atau memunculkan diri, ya, di belakang setiap orang di antara keduanya qanatun,
Ya, qanatun itu apa namanya ya? Ya, kemudian meninggalkan di setiap orang di belakangnya qanatun satelit ya. Qanatun itu artinya bisa ya bisa satelit atau sebagainya. Nah, fahamala Aryat ala Abroha fadarabahu bisayf. Lalu Aryat itu membawa kekuatan ini kepada Abroha. Lalu dia bisa memotong ya atau menebasnya dengan pedangnya. Fasyara ma'anfahu, lalu ya Abroha itu syarama anfahu, hidungnya itu robek ya, kena tebasan pedang. Wafamahu ya, dan mulutnya juga. Wasyak ke wajhahu, dan wajahnya akhirnya apa? Akhirnya sampai retak ya, sampai retak. Nah, kemudian wahamala Ataudah maula Abroha. Lalu Ataudah itu sebagai pembantu ya, sebagai pembantunya Abroha, membawa ala Aryat ya, kepada Aryat, faqatalahu ya, lalu dia membunuhnya. Waraja Abroha jarihan, lalu Abroha pulang dalam keadaan jarihan atau terluka. Fadawa jurhahu fabari'a wastaqalla. Ya, fadawa, lalu dia berobat jurhahu ya, lukanya atau berobat ya untuk lukanya. Fabara'a wastaqalla, lalu dia sembuh dan dia artinya memisahkan diri dari tadbiri jaisil habasya bil Yaman. Dari apa? Dia memisahkan diri dari aturan pasukan ya Habasa atau Ethiopia yang ada di Yaman. Faqadaba ilaihi Najasyi, lalu Najasyi menulis untuknya yalumuhu, menulis untuknya dengan menghardik ya, alama kana minhu, dengan menghardik apa yang ya atau yalumu, mencela ya di atas orang-orang yang ya termasuk darinya. Lalu dia mengancam wayatawa'aduhu wayahlifu layaton ya, wayahlifu layato'anna biladahu wayajziyanna nasiyatahu. Yatawa'adahu ya, Allah mengancam dan ya bersumpah bahwa dia akan apa? Ya layato'anna, dia akan menginjak negerinya, wa yazyanna nasiyatahu, dan dia akan membalas yang terjadi padanya. Nah, farsala ilaihi Abroha, lalu Abroha mengutus kepadanya ya taraqqaqu lahu wa yusani'uhu. Nah, wa yusani'uhu wa ba'atha ma'a Rasulullah. Kemudian Abroha ini ya membuat dan mengirim ma'a Rasulillah, bersama Rasulullah, bihadaya, dengan hadiah-hadiah. Nah, wa tahufu wa tajarrub ya fihi min turabil Yaman. Lalu ya ketika beliau ya ada di sisi Rasulullah SAW ya, dengan hadiah-hadiahnya
yang berasal dari negeri Yaman, yang berasal dari negeri Yaman. Nah, kemudian wajazan nasiyatahu. Ya, wajazan nasiyatahu ay fa arsalaha ma'ahu, ya maksudnya mengirim ya bersamanya, wa taqulu fi kitabihi, lalu dia berkata di dalam catatan atau dalam bukunya, ya ta'a al maliku ala hada, ya agar apa? Agar dia bisa ya ta'al malik, ya agar raja bisa ya menginjak, ya ta'ata itu menginjak. Nah, ala hada maksudnya apa? Ya berdasarkan ini atau di atas ini, ya di atas ini. Nah, ya lalu kita lanjutkan ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dilanjutkan fakata, nah udah sini tadi ya. Kemudian al-jiro fayabirru qasamahu. Lalu dalam pembagiannya dia berbuat baik, ya. Lalu dia wahadi nasiyati, ya, dan ini adalah nasiyati. Nasiyati itu ini adalah ini ya, nasiyah itu di bagian kepala atas nasiyah namanya. Ini adalah nasiyahku yang aku diutus atasnya, yang aku diutus kepadamu atasnya. Falamma wasala, dan ketika sampai dalika akan hal itu, ajabahu minhu, ya jadi dia terheran-heran. Radiya anhu, lalu dia ridha, wa aqarra ala amalihi, dan dia menetapkan di atas amalnya. Nah, wa arsala Abroha yaqulu linajasi, lalu Abroha mengutus dan berkata kepada Najasi, ya Abroha mengutus dan berkata kepada Najasi, ini sa'abni laka kanisah, kata Abroha kepada Najasi yang ada di Yaman, ya, aku akan membangunkan untukmu sebuah kanisah atau gereja di negeri Yaman, ya, yang belum pernah dibangun sebelumnya yang seperti itu, ya, atau yang seperti yang akan dibangun oleh Abroha. Lalu Najasi bersegera untuk membangun, ya, gereja atau kanisah yang sangat besar di Son'a, ya, bangun di Son'a, yang rafi'atul bina, ya, yang bangunannya itu sangat tinggi, aliyatul fina, ya, dan halamannya itu sangat luas, ya, sangat luas. Zakhrafatal arja, dan sisi-sisinya itu dihiasi dengan perhiasan yang mewah, dengan perhiasan yang sangat indah. Ya, sammat hal arabu al-kullais, ya. Orang-orang Arab biasa menyebut kanisa atau gereja tadi dengan sebutan al-kullais, ya, al-kullais. Lirtifaiha, ya, disebut al-kullais, ya, kenapa? Karena tinggian bangunannya. Nah, sebabnya apa? Li'anna nadir ilaiha takadu tasqutu kulan suwatu, ya. Jadi ini salah satu sebabnya. Karena orang-orang yang melihat ke kanisa atau gereja itu dengan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi sampai, ya, hampir-hampir kolan suwatuhu peci. Kolan suwah itu peci, ya, sampai kolan suwahnya itu hampir jatuh saking mengangkat terlalu tinggi karena bangunannya sangat tinggi. Nah, sampai pecinya hampir jatuh. Nah, peci itu kan bahasa Arabnya kolan suwah. Maka diambillah nama gerejanya Kullais, atau dinamakan
atau biasa dipanggil oleh orang-orang Arab Qulais, dari kolan Suwah. Ya. Kemudian ya Abraha berazam, bertekad. Abraha bertekad untuk memalingkan orang-orang haji dari Arab kepadanya. Ya, memalingkan orang-orang haji dari Arab kepadanya seperti mereka berhaji ke Ka'bah yang ada di Mekah. Nah, wa nada bidzalika fi mamlakah faqarihatil Arab ya. Lalu umumkan di Jazirah Arab, tapi orang-orang Arab ya itu membenci ya atau enggan ya, tidak mau, terutama orang-orang Arab dari suku Adnaniyah dan Qahthaniyah. Mereka tidak mau memalingkan Ka'bah yang dulu ke Ka'bah yang baru yang ada di Yaman, nggak mau ya. Kemudian orang-orang Quraisy marah karena hal itu dengan kemarahan yang besar, sampai sebagian dari orang Quraisy itu bermaksud untuk tawassala ila an dakhala lailan ya, sampai bermaksud untuk menyelinap ke bangunan tadi yaitu Qulais ya atau kanisa ya, gereja di malam hari. Sebagian orang Quraisy bermaksud untuk menyelinap ke gereja itu di malam hari. Fa'adatsa fiha wa qarrara raji'an. Kemudian yang bisa menyelinap di gereja tadi akhirnya dia menaruh ya, memberi atau meletakkan kotoran di dalamnya dalam gereja itu. Wa qarra, lalu dia menebarnya raji'an, lalu dia pulang setelah memberi kotoran di gerejanya, pulang ya. Ketika penjaga pintu dari gereja itu melihat adanya kotoran di gerejanya, maka penjaga-penjaga ini akhirnya mengangkat perkara ini sampai ke rajanya yaitu Abraha. Lalu mereka berkata bahwa yang melakukan hal ini adalah sebagian orang Quraisy, yaitu orang dari Arab yang marah. Ya, yang marah li baitihim alladzi dahaita hadabiyah. Yang marah kenapa? Karena rumah agama mereka atau rumah ibadah mereka yang mau dipalingkan dengan kanisa atau dengan gereja yang baru ya, dengan gereja yang baru. Nah, maka Abraha bersumpah akan berjalan ke Mekah untuk untuk menghancurkan Ka'bah dengan batu-batu yang banyak. Nah, ya, jadi ini asal mula dari adanya kisah Ashabul Fil ya, adanya kisah para tentara gajah. Nah, ya, jadi seperti itu. Ya, kemudian ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa dzakara Muqatil bin Sulaiman anna fityatan min Quraisy dakhaluha fa ahajjaju fiha naran wa kana yawman fihi hawaun syadid ya. Ya, kemudian disebutkan dalam riwayat lain oleh Muqatil bahwa ada sebuah pemuda dari Quraisy yang berhasil masuk ke kemana? Ke kanisa ya, ke kanisa atau ke ke gereja tadi ya. Lalu menyalakan api di dalamnya pada hari yang sangat panas, Fahtaraqat wa saqatat ilal ardiya, lalu terbakarlah dan ada yang jatuh ke bumi dari bagian bangunan itu. Fata'ahaba Abraha, lalu ya Abraha ini murka atau marah ya, atau melahap-lahap ya amarahnya karena hal itu. Lalu dia pergi bersama tentaranya yang sangat banyak ya, kasifin arom romin ya,
dengan sangat banyak yang tidak bisa dibendung ya, satu orang atau setiap orang yang menghalanginya. Wastashaba ma'ahu filan, lalu Abroha ini membawa dalam tentaranya itu fil atau gajah yang besar, yang agung. Nah, lam yura mithlahu, yang belum pernah dilihat sebelumnya. Ya. Dan gajah ini yang paling besar ini namanya Mahmud, diceritakan seperti itu ya. Karena qad ba'athahu ila Najasi Malik al-Habasa lidzalik. Dan gajah ini sebenarnya dikirim oleh Najasi dari Habasyah ya, dari Habasyah. Kemudian ya, ada bersama mereka juga, bersama Mahmud atau gajah yang paling besar ini, ada 8 gajah-gajah lain. Jadi gajahnya itu bukan gajah asli Yaman ya, tapi dikirim dari Habasyah, dari Ethiopia, dari Afrika, dikirim dari sana. Wakila itna asyar, dan ada yang menyebutnya 12 gajah. Nah, wallahu alam jumlahnya, siapa yang tahu ya, nggak tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian mengirim gajah-gajah ini untuk apa? Liyahdima bil Ka'bah, untuk menghancurkan Ka'bah. Ya, untuk menghancurkan Ka'bah. Ya, bi an yaj'ala salasil fi al-arkan wa tudha fi unuqil fil thumma yuzjaru liyulqa al-haid jumlatan wahidah. Nah, ya maksudnya apa? Jadi gajah-gajah ini disuruh jalan bersama dan diikatkan rantai-rantai yang besar di unukil fil ya. Unukil fil ini di leher gajah tadi ya. Agar bisa apa? Agar bisa melemparkan dinding-dinding Ka'bah dengan satu kali serangan. Nah, kemudian orang-orang Arab ketika mendengar itu, maka mereka mengagungkan perkaranya, maksudnya ya bersiap-siap untuk menghadangnya. Fara'au anna haqqan alaihim, dan mereka orang-orang Arab itu melihat bahwa kebenaran ada di tangan mereka. Al-muhabbabatu dunal bait, yang dicintai ya, dari terlebih daripada Al-Ka'bah atau Baitullah ini. Nah, kemudian waraddu man aradahu bikaid ya, dan mereka membalas orang-orang yang ingin membuat makar padanya. Nah, lalu kharaja ilaihi rajulun min ashraf ahli Yaman ya. Lalu orang yang mulia, ada orang-orang yang dimuliakan dari ahli Yaman keluar, wa mulukihim ya, bersama fakharaja ilaihi ya, maka keluarlah kepada orang-orang Arab ya, tokoh ya, salah satu tokoh dari orang Yaman, wa mulukihim, dan dari raja mereka. Nah, yuqalu lahu dzunaqar ya, orang yang yang keluar ini namanya dzunaqar. Lalu dia menyeru kaumnya dan orang-orang yang ya menjawab dari seruannya dari seluruh bangsa Arab untuk memerangi Abroha. Kenapa? Karena merasa terhina oleh perbuatannya Abroha. Wajihadi an baitillah, dan mereka ingin berjihad untuk Baitullah Ka'bah. Wa ma yuridu min hadbihi wa kharabi, dan apa saja yang mereka ya inginkan dari menjaga Ka'bah dari kehancuran yang akan dilakukan oleh Abroha. Nah, maka mereka banyak yang menjawab ya seruannya, lalu bergabung untuk memerangi Abroha. Fa'azamahum lima yuridu Allah azza wa jalla min karamatil bait. Lalu mereka bisa memenangkan ya terhadap apa yang ingin Allah kehendaki, karena karomah ya sebuah Ka'bah atau sebuah rumah Allah yang diagungkan. Wa usira dzunaqar ya. Wa usira dzunaqar, lalu dzunaqar ini akhirnya dijadikan tawanan.
Jadi mereka yang menghalangi Abroha ini akhirnya kalah ya. Akhirnya tadi Dzunaqar dan orang-orang yang membawa ini kalah, dan Dzunaqar ini dijadikan tawanan. Fastashabahu ma'ahu thumma madha liwajhi hatta idza kana bi ardi Has'am yataradallahu Nufail ibn Habib al-Has'ami ya. Ya, sampai ya Dzunaqar ini dibawa ya oleh rombongan tadi sampai ke tempat yang namanya Has'am ya, Has'am. Maka di situ bertemu dengan Nufail bin Habib al-Has'ami ya, fi qaumihi syahran wa nahis faqataluhu ya, faqataluhu. Kemudian Dzunaqar ini dibunuh di situ, dibunuh di tempat yang namanya Has'am tadi. Fahazamahum Abroha, lalu Abroha bisa mengalahkan mereka ya, bisa mengalahkan mereka. Wa usira Nufail bin Habib, lalu Nufail tadi yang menyerang Abroha dijadikan tawanan ya, dijadikan tawanan lagi oleh Abroha. Fa'arada qatlahu ya, sebenarnya Abroha ingin membunuhnya tapi memaafkan orang tadi. Lalu dibawalah ya Nufail tadi bin Habib sampai ke Liyadullahu, untuk menunjukkan ke tempat Hijaz yang ada Ka'bahnya, Nah, ya kemudian ketika sudah mendekat dari Taif ya, dari Taif, tempat namanya Taif. Nah, kemudian penduduknya keluar dari Saqif. Wasona'u khifatan ya. Wasona'u, dan mereka tidak melawan ya. Kenapa? Karena takut rumah-rumah mereka itu hancur. Ya, yang indahum alladhi yusammunahu allat ya, yang di Taif ini ya, itu ada rumah ya atau tempat ibadah yang ada patung Latanya di sana. Akramahum wa ba'atsu ma'u abarul dalilan ya. Kemudian mereka memuliakan ya tentara ini, lalu mereka mengutus bersama tentara Abraha ini adalah Rugol ya, Rugol namanya, sebagai petunjuk atau penunjuk jalan. Dan ketika Abraha sudah sampai ke Mughomsi ya, tempat namanya Mughomsi. Nah, dan ini dekat sekali dengan Makkah. Abraha turun wa rajaisu ala sarhi ahli Makkah, dan mengerahkan ya pasukannya untuk segera mengepung ahli Mekah dari Ibil ya, atau untuk mengambil dari penduduk Mekah itu dari Ibil ya, dari Ibil itu unta-untanya ya, dan selain dari unta itu ya, pokoknya kekayaannya ahli Mekah. Nah, lalu mereka mengambil unta-unta itu yang dimiliki oleh ahli Mekah dan yang lainnya. Wakana fi sabdi mi'ata ba'irin di Abdul Muttalib, dan termasuk yang dirampas itu ada 200 ba'ir, 200 unta milik Abdul Muttalib. Nah, wakana alladhi ahara ala sarhi bi amri Abroha Amirul Muqaddimah ya, yang merampas harta Abdul Muttalib ini adalah Amir atau utusannya Abroha yang bernama salah satu utusannya Abroha. Wa kana yuqalu lahu Al-Aswad bin Maqsud ya, namanya adalah Aswad bin Maqsud. Nah, kemudian orang-orang Arab ya, sebagian Arab itu hajahu fi ma dzakaru Ibnu Ishaq ya. Mereka memberikan hija atau sejenis kayak khutbah atau syair ya, seperti itu. Nah, kemudian Abroha mengutus Hunatah al-Himyari ke Mekah dan menyuruhnya untuk mendatangi pembesar dari orang-orang Quraisy, Nah, dan untuk memberikan kabar kepada rajanya, lam yaji likitalikum ya, bahwa Abroha itu tidak datang untuk membunuh kalian, illa antasuddu anil bait, kecuali ya jika kalian menghalangi
Ka'bah, menghalang-halangi Ka'bah untuk dihancurkan, maka akan diperangi oleh Abraha. Kemudian Hunata datang dan menunjukkan kepada Abdul Muthalib bin Hashim balahu anna Abraha maqal, dan menyampaikan pesan dari Abraha seperti yang sudah disampaikan tadi. Nah, kemudian Abdul Muthalib hanya menjawab apa? Wallahi manuridu harbahu wa ma lana bidzalika min taqah. Kata Abdul Muthalib, demi Allah, saya itu nggak mau berperang melawannya dan kami tidak punya kekuatan untuk memerangi Abraha. Hada baitullah al-haram wa baitu khalilihi Ibrahim. Ini adalah rumah Allah yang disucikan dan rumah kekasihnya Nabi Ibrahim. Fa in yamna'ahu minhu fa huwa baituhu wa haramuhu, Jika Allah menghendaki melarang kalian, maka itu adalah rumahnya dan kehormatannya. Wa in yahla bainahu wa bainahu fa wallahi ma indana daf'un anhu. Dan apabila ada antara Allah dan antara Abraha ini, demi Allah kita tidak bisa menahannya, tidak bisa menolaknya atau menahannya. Faqala lahu Hunata fadhhab ma'i ilaihi. Lalu Hunata berkata, pergilah bersamaku ke Abraha. Fadhhaba ma'ahu. Kemudian Abdul Muthalib pergi ke Abraha. Ketika sampai ke Abraha, ketika Abdul Muthalib melihat Abraha, wa kana Abdul Muthalib rajulan jasiman, dan waktu itu Abdul Muthalib adalah orang yang jasim, jasim itu yang biasa, Nah, hasanul mandor. Jadi wajahnya itu berseri. Nah, wa nazala Abraha an saririhi wa jalasa ma'ahu 'alal bisat, Kemudian Abraha turun dari kendaraannya dan dia duduk di bisat atau di tikar. Faqala liturjumanihi, lalu Abraha berkata, kullahu ma hajatuk, Kata penerjemahnya Abraha, katakan kepadanya apa urusanmu, apa maksudmu, apa keperluanmu. Kemudian turjuman ini berkata, inna hajati an yarudda alayya al-malik mi'ata ba'irin asabahali. Kata Abdul Muthalib, sesungguhnya keperluanku adalah raja mau mengembalikan apa yang diambil dari 200 ekor untaku. Faqala Abraha liturjumani, lalu Abraha berkata kepada penerjemahnya, kullahu laqad kuntu a'jabatni hina, Jadi Abraha mengutus katakan kepada penerjemahnya lagi, kata Abraha, sungguh aku mengira atau aku heran dengan Anda, dengan Anda, ketika aku melihatmu. Tsumma qad zahidtu fika hina kallamtani. Akan tetapi tadinya Abraha itu agak segan berwibawa karena Abdul Muthalib mukanya itu muka berseri, tidak ada tanggungan apa-apa. Tapi ketika berbicara dengannya lewat penerjemahnya, jadi Abraha ini makin mengecilkan Abdul Muthalib ketika berbicara dengannya. Kata Abraha, kamu berbicara tentang 200 ekor unta yang aku ambil, dan kamu meninggalkan rumah yang agamamu dan agama bapak-bapakmu telah aku datangi untuk dihancurkan, untuk dihancurkan. Nah, kemudian faqala lahu Abdul Muthalib menjawab, inni ana rabbul ibil wa inna lil baiti rabban sayamna'i. Kata Abdul Muthalib, sesungguhnya aku ini kan tuannya kambing, pemilik kambing, sedangkan Baitullah atau Ka'bah itu sudah memiliki Tuhan atau sudah memiliki Rob yang akan melarang Anda, yang akan menghalangi Anda. Nah, jadi seperti itu dulu ikhwan dan akhwat, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya. Nah, barakallahu fikum, kita tutup.
majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, jazakumullah khairan ikhwan dan akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Amin.